Jadi pada 26 Januari di tahun 1966 di Australia, musim panas itu memang sedang berada di puncaknya di pantai Glenelg. Nah, pantai Glenelg ini adalah sebuah kawasan pesisir yang populer di wilayah Adelaide. Ini salah satu tempat yang menjadi tempat wisata saya nanti. Anjay. Ribuan orang itu memadati pasir putih dan air laut yang berkilau di bawah matahari. Indah bukan? Ya, bagi banyak keluarga, hari itu hanyalah hari libur nasional yang biasa saja sebenarnya. Ya, banyak anak-anak berlari, ada musik yang diputar dari radio portable, dan tentu karena ini tempat liburan, ada aroma makanan-makanan dari kios-kios di pantai yang bercampur dengan angin laut. Jika kita membayangkannya, tentu kita akan terasa sangat lapar, apalagi video ini dibuat ketika bulan puasa. Di antara keramaian tersebut, ada 3 bersaudara yang mencoba untuk meninggalkan rumah mereka yang beberapa blok dari pantai tersebut. Ada Jane Beaumont yang berusia 9 tahun, ada Arna Beaumont yang berusia 7 tahun, dan adik bungsu mereka yang bernama Grant Beaumont yang baru berusia 4 tahun. Ibu mereka bernama Nancy Beaumont itu memberi mereka uang sekitar 6 shilling. Ini cukup ya untuk mungkin naik bis dan juga beli pie daging gitu di dekat pantai mereka. Ya mungkin ini seperti musim-musim liburan juga di Indonesia. Tapi kalau saya dulu liburannya saya ke warnet, bukan ke pantai karena jauh pantainya guys. Bisa dibilang ini bukan sesuatu yang luar biasa ya bagi keluarga Beaumont karena ya memang tempatnya tuh dekat gitu. Dan perjalanan mereka ke pantai Glenelg itu adalah rutinitas mingguan mereka sebenarnya. Pantai Glenelg itu saking ramainya memang terasa sangat aman sekali. Hampir seperti ya kayak kita mau jalan-jalan ke warnet terdekat untuk main PB atau main Ragnarok. Nah, sekitar pukul 10 pagi, ketiga anak itu mencoba meninggalkan rumah dengan handuk berwarna yang cukup cerah dan tentu saja wajah yang penuh kegembiraan. Namanya juga bocil ya kan. Mereka berjanji akan pulang paling lambat sekitar pukul 12 siang. Itu menandakan bahwa memang ya rumah mereka dekat guys dengan pantai ini. Namun sayangnya janji itu tidak pernah terpenuhi. Pada pukul 12.15 menit, Nancy itu mulai merasa tidak tenang. Karena anak-anaknya ini kan terkenal disiplin tuh dan tidak pernah terlambat. Nah, ketika jarum jam mulai melewati pukul 13 atau jam 1 siang, Nancy semakin panik. Pada akhirnya, Nancy menelepon polisi. Hari musim panas yang cukup sempurna pada saat itu akhirnya berubah menjadi awal dari salah satu misteri kriminal terbesar dalam sejarah Australia. 3 anak tersebut tidak hilang dari gang yang gelap atau hutan terpencil seperti cerita-cerita kita pada sebelumnya. Mereka menghilang di siang hari. Di tengah ribuan orang di salah satu pantai paling ramai di negara itu, kasus ini kemudian dikenal sebagai The Beaumont Children Disappearance. Dan ini dia cerita tentang hilangnya 3 anak kecil di pantai Australia. Mari kita lanjutkan ceritanya. Jadi di pagi hari para polisi akhirnya melakukan penyelidikan dan mencoba untuk merekonstruksi jam-jam terakhir yang diketahui. So sekitar pukul 10 pagi anak-anak ini itu kan naik bis tuh menuju pantai Glenelg ya kan. Beberapa menit kemudian mereka juga terlihat bermain di taman bermain dekat pantai. Banyak saksi yang mengingat mereka karena memang ketiganya ini emang tampak seperti bocil-bocil yang cukup mandiri dan ceria-ceria gitu. Jadi sekitar pukul 11 siang, beberapa orang juga melihat sesuatu yang kemudian menjadi detail yang cukup penting pada kasus hilangnya ketiga bocil ini. Bocil-bocil ini itu terlihat bersama seorang pria asing. Pria tersebut itu digambarkan tinggi, bertubuh sangat ramping sekali dan berkulit kecoklatan dan memiliki rambut pirang. Pria ini juga mengenakan celana renang biru. Nah, menurut para saksi, pria itu berbicara dengan anak-anak itu seolah
mereka sudah saling mengenal. Sekitar pukul 11.45, ada seorang saksi lain juga yang mengaku melihat ketiga bocil ini itu membeli pai daging di sebuah toko. Ini sesuai dengan janji mereka juga kepada sang ibu tercinta ya kan. Karena mereka dikasih uang untuk beli jajan tentunya. Nah ketika itu tidak ada sesuatu yang aneh sebenarnya. Semua tampak seperti ya rutinitas biasa aja sebelum mereka pulang ke rumah. Namun disinilah penyelidikan mulai memasuki wilayah abu-abu atau polisi jadi cukup bingung gitu. Polisi pun memeriksa pemilik toko tersebut dan kesaksiannya berubah. Sebelumnya ia mengatakan dan mengira kalau pembeli itu kan anak-anak dari Beaumont ya kan. Namun dia juga nggak benar-benar yakin apakah ini adalah si bocil-bocil yang diceritakan atau yang lagi dicari. Kesaksian yang awalnya dianggap sebagai petunjuk terakhir tiba-tiba menjadi nggak pasti. Polisi pun akhirnya kehilangan satu-satunya petunjuk yang mereka perlukan. So setelah 1 jam, akhirnya mereka menentukan seorang saksi penting lainnya yang dia adalah tukang pos lokal. Jadi sekitar pukul 11.15, tukang pos ini melihat bocil-bocil anak-anaknya Nancy ini bermain di sebuah taman di dekat pantai yang memang gak jauh dari mereka. Dan di saat yang sama ada pria pirang duduk di bangku taman sambil membaca buku. Nah sekitar pukul 12 siang saat ia itu melewati jalur yang sama untuk kedua kalinya, tukang pos ini melihat pemandangan yang berbeda. Anak-anak itu berjalan bersama pria tersebut di sebuah jalanan setapak yang jauh dari pantai. Tidak ada tanda-tanda kepanikan, tidak ada perlawanan. Menurutnya, anak-anak itu terlihat cukup santuy, bahkan kelihatan bahagia-bahagia aja. Dan bagi para penyelidik, ini menjadi salah satu petunjuk mereka. Memang kalau dipikir-pikir di tengah keramaian di pantai, kalau kita bayangkan ya, kalau ada seorang pria bersama 3 anak, ya kan itu memang bukan hal yang aneh dan mencurigakan sebenarnya. Ya siapa sih yang mau menculik anak-anak di tengah keramaian gitu kan? Tapi justru hal itulah yang menjadi cara si pria ini membawa ketiga anak tersebut. Di hari-hari berikutnya, polisi mulai mengumpulkan deskripsi yang semakin konsisten tentang pria misterius itu. So beberapa saksi juga mengatakan mereka itu melihat si pria ini seringkali duduk di pasir bersama anak-anak si Nancy. Jadi si pria ini tuh anggapannya kayak lagi tiduran terus main dengan anaknya Nancy dengan mengubur si pria ini dengan pasir gitulah. Ya mungkin sama seperti kita ketika di pantai kita ngubur kaki kita pakai pasir di pantai gitu. Dan pria ini juga terlihat membagikan makanannya dengan mereka. Interaksinya cukup akrab, jadi orang lain juga merasa tidak ada yang aneh. Mungkin orang lain juga melihat, oh ini keluarganya kali atau pamannya gitu kan. Dan bisa dibilang ketiga anaknya Nancy mendapatkan kepercayaan dari pria tersebut sebelum membawanya pergi. Hal ini sebenarnya terasa sangat aneh dan ganjil karena Jane yang dikenal sebagai anak yang sangat berhati-hati terhadap orang asing itu malah tampak nyaman berada di dekat pria tersebut. Seorang saksi lain yang ini adalah wanita yang memang tinggal di dekat pantai itu juga memberikan detail tambahan yang lebih cukup disturbing. Ia melihat Grant, si bungsu, si anak yang paling kecil, itu sebenarnya sedang menangis saat berjalan bersama pria pirang ini. Pria tersebut memegang tangannya dan wanita itu juga mengingat satu hal yang membuat dia merasa takut dan gak nyaman. Karena ketika pria misterius ini membawa ketiga anak ini, dia juga menendang anjing kecil yang mengikuti mereka. Namun pada saat itu, ia tidak melaporkannya karena ya ia mengira kalau itu hanya semacam pertengkaran kecil dalam sebuah keluarga gitu. Akhirnya pencarian terbesar pun dilakukan oleh polisi Australia. Jadi ketika para polisi itu mencoba untuk menyelidiki, para polisi mengira kalau ya pria ini tuh punya mobil sedan berwarna krem atau agak kuning pucat gitu yang terlihat di area parkir pantai. Jika benar, bisa saja mobil ini tuh membawa ketiga anak ini pergi. Tapi masalahnya pada tahun 1966 itu tidak ada kamera CCTV. Maka tidak ada juga database digital gitu. Dan penyelidikan sepenuhnya bergantung pada ya ingatan manusia yang seringkali nggak konsisten. Pencarian di sekitar Glenelg dan juga seluruh wilayah Adelaide akhirnya dilakukan. Relawan, polisi, bahkan tentara ikut menyisir area pantai dan pinggiran kota. Namun tidak ada jejak yang
ditemukan pada saat itu. Kasus ini memicu kepanikan nasional sebenarnya untuk pertama kalinya karena banyak orang tua di Australia mulai melarang anak-anak mereka bermain sendirian di ruang publik. Jadi selama puluhan tahun berbagai nama pun muncul sebagai kemungkinan pelaku. Salah satu yang paling sering disebut tuh adalah seorang pria bernama Bevan Spencer Van Einem, yaitu seorang pembunuh yang diketahui menculik anak-anak di wilayah Adelaide. Namun tidak ada bukti forensik yang menghubungkannya langsung dengan hilangnya anak-anak Bevan. Nama lain yang pernah muncul adalah John Wayne Glover yang dikenali sebagai The Granny Miller. Jadi seorang saksi itu mengaku melihatnya di Pantai Glenelg ya pada hari kejadiannya dan menyatakan kalau ia itu memiliki mobil berwarna krem yang cocok dengan deskripsi para saksi. Tapi lagi-lagi tidak ada bukti yang cukup kuat yang mengatakan kalau dialah yang menculik ketiga anaknya Nancy. Pencarian yang tidak pernah berakhir selama beberapa dekade ini akhirnya hanya meninggalkan petunjuk kecil yang justru malah memicu penyelidikan baru. So di tahun 1980-an ada seorang paranormal yang mengklaim mengetahui lokasi makam anak-anak tersebut di sebuah bekas pembibitan tanaman di dekat pantai. Polisi melakukan penggalian besar-besaran dan hasilnya nihil. Dan pada tahun 2018, penggalian kembali dilakukan di lokasi tersebut dan menggunakan teknologi radar penembus tanah. Setelah berminggu-minggu bekerja di bawah terik matahari di Australia yang begitu sangat panas sekali, hasilnya tetap sama. Tidak ada apapun yang ditemukan. Harapan yang tidak pernah hilang sepanjang hidup mereka dari orang tua anak-anak itu, yaitu Nancy dan juga Jim, itu tidak pernah berhenti. Dan mereka juga menolak pindah dari rumah mereka karena ya bahkan mereka menolak mengganti nomor telepon mereka. Dan Nancy itu hidup dengan keyakinan kalau suatu hari anak-anak mereka mungkin akan kembali atau setidaknya menelepon. Harapan itu bisa dibilang bertahan ya selama puluhan tahun. Namun tentu hingga sekarang ketiga anak ini menghilang secara misterius dan tidak pernah pulang ke orang tua mereka. So, itu tadi adalah cerita dari hilangnya ketiga anaknya Nancy Berman di dekat rumah, tepatnya di Pantai Glenelg. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori lainnya? Dan kira-kira kasus apa yang mungkin mirip dengan kasus ini? Coba deh tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton video di channel Paradox Story. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan juga subscribe karena 90% orang yang nonton tidak subscribe. Dan jika channel ini mencapai 1000 subscriber, kami akan bikin video yang durasinya lebih panjang. Mungkin 15, bahkan tidak menutup kemungkinan 30 menit. Terima kasih sudah menonton. Dari awal sampai habis, aku Zaganos dan jaga anak-anak kita.